sekarang kita coba masuk pada hikmah yang kelima. Sekarang kita tambahkan beberapa hal pada hikmah yang kelima. Kita ulang. Mungkin apanya ada ya, untuk terjemahannya kemarin itu ada di HP ya. Nah, terjemahan hikmahnya atau saya kirim lagi? Nanti aja ya. Nanti bisa dilihat nanti. Hikmah yang kelima ini di situ al-Imam mengatakan bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullahu taala wa radiya anhu wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu dalam mewujudkan sesuatu atau dalam mencari sesuatu yang sudah dijamin untukmu, wa taqsiruka, dan kelengahanmu, kelalaianmu pada sesuatu yang diminta kepadamu atau yang dia minta kepadamu, itu adalah tanda sudah padamnya atau lenyapnya basirahmu. Basirah itu adalah mata batin. Mata batin. Kalau ini basor namanya. Kalau mata zahir kita namanya basor. Tapi kalau basirah itu mata qalbu. Para ulama mengatakan dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah, Muhammad Ibnu Ajibah pensyarah Al-Hikam, dia mengatakan, dan ini adalah yang sudah dipahami oleh para ulama qalbu. Basirah itu hanya melihat yang latif saja. Basirah itu hanya melihat yang halus saja. Basirah itu tidak bisa melihat yang kasar. Nah, sedangkan basar itu hanya melihat yang kasar saja. Kalau pandangan ini hanya melihat yang kasar saja, dia tidak bisa melihat yang halus. Kemudian semakin basirah ini tajam, maka basar ini seakan-akan nggak berguna. Jadi fungsi basar ini akan hilang seiring dengan semakin tajamnya basirah. Artinya kalau seandainya seseorang itu basirah dia betul-betul tajam, dia bisa menyaksikan dengan mata batin dia sesuatu yang tidak dia saksikan dengan mata kepala dia. Nah, sebaliknya kalau seandainya basar dia semakin tajam, basirah dia semakin mengecil, pandangan mata zahir dia semakin tajam, sedangkan di sisi lain pandangan mata batin dia semakin kecil, maka bisa lama-lama dia bisa tidak berfungsi mata batinnya itu, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu yang latif. Dia tidak akan bisa melihat sesuatu yang sifatnya batin. Nah, maka kalau seandainya ada orang yang mata batin dia sudah dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang melihat hanyalah mata kepala dia saja, maka dia tidak akan bisa melihat kebenaran. Dia tidak akan bisa melihat kebenaran walaupun kebenaran itu sudah ditampakkan di depan mata dia. Secara logika dia sudah logis menurut dia. Hati dia pun sudah bisa menerima, sudah tersentuh hati dia. Perasaan dia sudah kena juga. Tapi kalau basirahnya masih belum bercahaya, belum bisa melihat, maka dia tidak akan bisa melihat kebenaran. Maka kalau orang yang sifatnya seperti itu, ketika orang itu sudah disesatkan oleh Allah dengan dipadamkan mata batinnya, sehingga jasad dia dijadikan berkhidmat hanya kepada yang nampak saja. Maksudnya jasad dia, tubuh dia ini hanya berkhidmat, artinya hanya berjuang untuk sesuatu yang sifatnya nampak saja, sesuatu yang sifatnya semesta alam dunia saja, harta, biologis, makan. Pokoknya sekedar itu saja. Kemudian di dalam hati dia ditanamkan juga kecintaan oleh Allah SWT terhadap sesuatu yang sifatnya hisiyat tadi, atau sesuatu yang sifatnya fisik tadi. Maka itu tanda orang sudah dimurkai atau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tubuhnya hanya mengejar dunia, kemudian hati dia penuh dengan cinta dunia. Kalau sudah seperti itu, ketika diajak kepada Allah, maka dia tidak akan bisa melihat. Itulah yang disebut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, innaha la ta'mal qulub, innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka itu tidaklah buta mata, kata Allah.
tapi yang buta adalah mata batin mereka yang ada di dalam dada mereka. Itu orang kalau sudah dilaknat atau sudah dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Jadi tubuh dia, pikiran dia, akal dia, termasuk di dalam hati dia atau batin dia, cintanya hanya kepada sesuatu yang sifatnya materi saja, maka dia sudah jauh dari Allah SWT. Dan sebaliknya, ada sebagian orang mata batin dia tuh ditajamkan betul oleh Allah, sehingga mata zahir dia itu tidak lagi melihat seperti normalnya manusia. Sebagai contoh, ketika mata batin dia sudah betul-betul tajam, maka harta ini bagi dia nggak ada gunanya. Harta, jabatan, segala macam itu nggak ada gunanya. Kalau kita masih memandang ini berguna, karena mata batin kita masih seimbang. Belum lagi mata batin kita ini lebih tajam dibandingkan dengan mata basor kita, dengan mata kepala kita. Sehingga kita masih mencoba untuk mengimbangkan dunia dan akhirat. Tapi kalau orang yang sudah betul-betul tajam mata basirah dia, maka bagi dia dunia ini nggak ada gunanya. Maka semua dunia yang Allah berikan kepada dia jadikan sebagai jembatan, dia injak-injak untuk menuju akhirat. Makanya salah satu hikmah Imam Ibnu Athaillah Sekandari juga, dia mengatakan, kalau seandainya shadaqal yakinu indaka atau ladaika, kalau seandainya yakin itu betul-betul sudah benar di dalam jiwamu, maka engkau akan bisa melihat akhirat itu lebih dekat dibandingkan dengan jarak engkau berjalan kepadanya. Tapi syaratnya mata batin betul-betul sudah tajam menembus akhirat. Tapi kalau belum, maka tidak akan bisa. Nah, jadi ini pentingnya kita memahami apa itu basirah, apa itu basar. Jadi beda. Jadi kita ini kan terdiri dari dua. Kalau orang yang tidak belajar lah ya, yang tidak beriman, mereka hanya akan memandang pandang ini saja. Mereka nggak akan bisa melihat dengan pandangan hati. Nah, kalau sudah tidak bisa melihat dengan pandangan hati, dalam kehidupan sehari-hari terhadap manusia kurang peka, rasa kasih sayang bisa jadi hilang, walaupun memang rasa kasih sayang ini bisa jadi Allah berikan juga kepada mereka. Tapi yang paling parahnya adalah ketika dia tidak bisa menerima kebenaran. Kalau seandainya mata batin itu sudah ditutup oleh Allah SWT. Dan puncak daripada ditutupnya mata batin itu adalah ketika mata batin itu sudah tidak bisa melihat sama sekali, maka jadilah dia menjadi kekufuran. Kufur itu kan daripada kata-kata kafaro yakfuru. Kafaro yakfuru itu artinya menimbun atau menutup. Kalau dalam bahasa Inggris kan artinya cover, kufur, kan sama itu. Jadi bahasa Inggris itu ngambil dari bahasa Arab ya. Cover, kufur, menutup. Nah, ketika mata batin itu sudah tertutup sama sekali, maka kafirlah dia. Disampaikan kebenaran nggak akan bisa menerima. Nggak akan. Itu kalau sudah sampai pada level mati mata batinnya. Kalau di sini Al-Imam belum menyatakan sampai mati. Dia baru menyatakan intimas itu mengecil dia. Nah, jadi artinya apa? Sebesar apa ijtihad kita terhadap sesuatu yang sudah dijamin, maka sebesar itu juga dia akan mengecilnya, atau perbandingan mengecilnya juga akan seperti itu. Nah, semakin kita serahkan kepada Allah sesuatu yang sudah dijamin itu, maka semakin terang benderanglah cahaya batin kita. Nah, kalau cahaya batin terang benderang, maka alam ini menjadi luas kita lihat. Nah, ini hikmah yang kelima kemarin itu sangat luar biasa. Dan ini kalau bisa kita pahami, bisa kita amalkan, ini membuat kita akan enteng di dalam menghadapi berbagai macam situasi yang mungkin kadang-kadang tidak kita sukai di dalam hidup kita. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan sesuatu, kita fokus pada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun janji yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan Allah tidak mungkin akan mengingkari janji, kita serahkan kepada Allah SWT bagaimana cara dia mewujudkannya. Nah, yang penting kita harus yakin seperti yang kita bahas di dalam kajian tafsir kemarin. Dalam kajian tafsir kita kemarin, bagaimana Ashabul Kahfi itu dalam kondisi mereka di gua, tidak ada dalam bayangan mereka yang bisa menolong mereka. Ketika itu mereka masih mengatakan
innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum walan tuflihu idzan abada. Mereka masih berbicara tentang kalian nanti tidak akan sukses, kalian tidak akan menang nanti kalau seandainya kalian ketahuan. Artinya dalam situasi mereka yang nggak punya harapan pun secara manusiawi, tapi mata batin mereka itu sudah tembus kepada Allah SWT. Mereka betul-betul yakin suatu saat kita pasti akan menang. Padahal mereka di dalam gua terusir, nggak punya kekuatan. Tapi karena sudah yakin kepada Allah, mata batin dia sudah tembus, maka bagi dia alam ini sudah tidak menjadi penghalang. Nah, seperti keyakinan kucing-kucing Pak Nur ketika Pak Nur pulang udah ditungguin, karena biasa ditungguin dikasih makan gitu. Nah, ketika datang pulang ke rumah belum sampai di rumah udah ditungguin. Kenapa? Karena yakin. Kalau kucing aja bisa yakin sama manusia, masa manusia nggak yakin kepada Allah SWT? Nah, berarti kan ada masalah pada basirahnya gitu. Nah, kalau seandainya nggak yakin kepada Allah SWT. Nah, jadi serahkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Yang dijanjikan Allah apa? Allah menjanjikan rezeki. Artinya apa? Kita berusaha untuk mencari rezeki, tapi hati kita jangan galau gara-gara mencari rezeki. Kita mencari karunia dari Allah SWT, dan untuk upayanya Allah perintahkan kepada kita walaupun bergadang. Dalam surah Al-Muzammil Allah katakan bahwa di antara alasan kenapa Allah maklumi ada sebagian yang qiyamul lailnya itu hanya sepertiga saja, ada yang kurang daripada itu. Allah katakan sebagian kalian itu ada yang mereka itu yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, melakukan perjalanan di muka bumi karena mencari karunia dari Allah. Artinya kita mencari karunia Allah itu wajib. Itu syariatnya, harus kita jalankan. Tapi hati kita serahkan kepada Allah SWT. Nah, itu baru orang yang yakin dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Tapi kalau seandainya hati kita juga ikut bermain, maka capek kita. Lelah kita di dalam mengelola hati kita. Apalagi takdir itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Kebanyakan takdir itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Walaupun tanpa kita sadari, kebanyakan takdir itu adalah sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Nah, jadi ini salah satu rahasia takdir Allah. Banyak takdir itu tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi kebanyakan takdir itu adalah sesuai dengan yang terbaik bagi kita. Betul nggak? Kalau seandainya dulu misalkan mohon maaf Pak, dulu Pak Ojat naksir sama si Atnu gitu. Maunya kan gitu dulu. Allah doanya gitu, saya sama dia gitu. Tapi ternyata dapat yang ketemu yang sekarang ternyata lebih bahagia. Allah takdirkan yang lebih baik. Mungkin kalau dapat yang dahulu belum tentu sebahagia yang sekarang. Ini sebagai contoh saja. Begitulah kehidupan kita. Nah, maka itu yang kita diajarkan oleh para ulama, supaya muncul keyakinan seperti ini, kita serahkan semua kepada Allah. Jadi kita yakin, tapi kita juga bertawakal. Tawakal itu bukan berarti menyerahkan bulat-bulat pada Allah, habis itu kita duduk aja gitu, nggak ngapa-ngapain, enggak. Nah, tawakal itu adalah kita berusaha semaksimal yang kita bisa, kemudian hati kita berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tawakal yang benar. Itu tawakal yang benar. Sebagaimana Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW disuruh untuk bersembunyi, berjalan melewati jalan yang tidak biasa. Kalau jalan biasanya langsung yang mengarah ke negeri Syam, sekarang berputar dulu ke jalan yang mengarah ke Yaman, yang 180 derajat berbeda dengan jalan yang sebenarnya. Diputar-putar sampai akhirnya mereka tidak bisa dikejar oleh orang Quraisy, barulah disuruh jalan. Nah, ada tawakal, dan tawakal itu harus ada usaha. Setelah usaha itu barulah hati diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu etika atau adab hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hikmah yang kelima. Ini sudah kita bahas kemarin ya.